meneliti, bukan ngarang. Saya meneliti satu persatu. Nah, disinilah sebenarnya kita harus waspada sebagai seorang muslim, belajar taat pada Allah Ta'ala, mengetahui bahwa penyakit ini tetap harus kita perhatikan. Jangan penyakit ini urusannya dokter, loh, enggak. Penyakit ini urusannya kita, karena kita banyak melakukan, melanggar, salah dan dosa. Nah, sehingga disitulah Allah memberikan musibah, wujudnya sakit. Makanya kalimatnya dalam Quran sudah jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah dari buah tangan itu nanti di breakdown kepada siapa dia bersalah. Kalau dia bersalah kepada saudaranya, insya Allah masih bisa disembuhkan kalau umurnya masih di bawah 50, insya Allah ya. Ini program dulu nih, jadi program teori. Kalau dia bersalah dengan pasangannya, insya Allah kalau dia umurnya di bawah 50, insya Allah masih bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dia bersalah sama anak, nah kalau ini relatif kecil, karena kalau dia itu marah kepada anak, itu ada faktor mendidik biasanya. Cuma persentasenya salahnya lebih kecil. Nah, yang berat ini adalah marah kepada orang tua. Pamannya Haji J nih, kan udah punya istri Haji Eli nih. Haji J itu kemudian nikah lagi. Umpama nikah lagi dengan pamannya Santi umpamanya. Kan nggak tahu nih, Santi asal ngomong aja saya. Nikahnya ngomong atau tidak ngomong, dia ngomong mamanya, "Mak, saya mau nikah lagi sama siapa? Sama Santi." Nah, istrinya kan jengkel, marah lah gitu Pak Ustadz. Nah, kalau marah kan nggak berani karena istrinya nggak ada kerjaan, jadi mengandalkan uangnya dari suaminya. Jadi karena diem. Nah, kemudian karena Haji J itu baik, dia ngomong sama mertuanya, "Saya minta izin untuk nikah sama Santi." Mertuanya sama mertua ngomong, jengkelah mertua, diomongin, "Aku nggak setuju, kamu nggak ada masalah." Ributlah pelan-pelan. Akhirnya lama-lama Haji J kan ya jengkel dengan mertuanya. Ngomonglah dengan ibunya Haji J sendiri, umpama kalau ibunya ada. Ibunya melarang, "Jangan, wong istrimu itu baik hati, suka menolong, hormat pada suami, sering membantu suami, sering menolong suami, kalau suami butuh apa diantar, kan membantu pekerjaan suami." Ya, itu baik semua itu ya. Nah, di titik itu ibunya Haji J nggak setuju. Nah, kan ini berantem padahal sudah nikah. Lah, padahal sudah nikah baru ngomong. Nah, iya, kalau sudah nikah itu kan perceraian itu sebenarnya dilarang oleh Allah. Berarti nikah yang kedua itu bawah tangan, Ustaz? Ya iyalah, mau bawah tangan, di atas tangan, terserah aja lah ya. Nah, di sini kan Haji J juga jengkel sama orang tuanya, ya sama mertuanya kan jengkel, menyimpan marah. Nah, menyimpan marah itu. Nah, nanti kalau menyimpan marah dengan orang tua atau dengan mertuanya, nah itu nanti resikonya di nasofaring, di hidung, berhubungan dengan suara. Hidung tuh lingkungan. Hidung itu lingkungan, berarti dia ada kejengkelan dengan lingkungan dekat. Nah, kalau dia kena kanker nasofaring, nah itu sudah jelas, berarti ada yang ditabrak oleh orang tersebut. Bisa dari orang tuanya, bisa dari mertua dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang muslim yang seperti itu, dia nggak akan tahu kalau itu dosa yang dia lakukan, karena gara-gara kayak Haji J itu nikah dengan Santi. Tapi karena dia menentukan nikah kan boleh-boleh aja, persoalannya itu boleh, tetapi kan yang harus dikerjakan banyak. Akhirnya Haji J
Dengan kejengkelan saya akhirnya masuklah ke rumah sakit di Jakarta, nggak mampu ke Singapura, diobatin membaik, pulang ke rumah bablas, tapi bukan Haji C ini ya, umpama aja umpama. Nah itu meninggal, nah itu urut aja, nanti tahu kok masalahnya sama siapa. Seperti itu. Kalau umpamanya haji itu umurnya belum 45 atau di bawah 50, nah itu pasti sama orang tua. Insya Allah setahu saya itu. Nah itu juga harus hati-hati. Nah yang seperti ini sama. Kalau memang artis itu dulu bermasalah sama orang tuanya, ya pasti mati. Sudah hafal saya. Maksudnya mati muda? Ya mau mati muda kayak mau mati. Kan setiap orang pasti mati. Ya pastilah ya. Intinya kalau ada persoalan dengan orang tua, insya Allah matilah. Lebih cepat matinya. Lebih cepat matinya. Insya Allah seperti itu. Kalau dengan pasangan masih bisa, kalau udah tahu gitu, kemudian kan biasanya curhat, pasanganku begini, nah nanti diajarkan. Kalau dengan orang tua, apalagi udah musuh-musuhan, udah tinggal ditunggu matinya kapan. Begitu. Jadi hati-hati dengan seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu ngawur. Makanya kalau ibaratnya dalam Quran diceritakan, kalau kita itu disuruh untuk menghormati orang tua. Kalaupun orang tua itu menyuruh kita melakukan perbuatan syirik, kita disuruh menolak dengan baik, dengan kata-kata hikmah. Dengan hikmah. Nah itu sebenarnya cara, berarti kalau orang tua itu nggak cocok sama kita, ya kita nggak boleh marah. Intinya itu begitu. Allah itu memberikan pelajaran itu seperti itu, jangan marah.